Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat, apa kabarnya hari ini? Are you okay? Are you ready? Let's start to study. Sebelum memulainya, marilah kita sama-sama berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar IPS kembali. Materi kita hari ini kenampakan alam. Tujuan kita belajar kenampakan alam, yang pertama, siswa mengetahui apa itu kenampakan alam. Yang kedua, siswa mengetahui pembagian dari kenampakan alam. Yang ketiga, siswa mengetahui pengaruh kenampakan alam terhadap sosial budaya masyarakat. Mari simak dan dengarkan video berikut ini. Ketampakan alam atau bentang alam. Apa itu ketampakan alam atau bentang alam? Bentang alam adalah suatu bagian geografi yang menjadi pemandangan alam atau daerah di permukaan bumi yang merupakan satu kesatuan. Kenampakan alam atau bentang alam ini terbagi dua. Yang pertama, kenampakan daratan, yaitu bagian dari permukaan bumi yang tidak digenangi air dan berbentuk padat. Contohnya, dataran rendah, dataran tinggi, gunung, pegunungan, dan pantai. Kemudian ada penampakan perairan, yaitu bagian dari permukaan bumi yang digenangi air. Contohnya sungai, danau, laut, samudra. Kenampakan daratan yang pertama yaitu dataran rendah. Ciri-cirinya: 1. Tanah yang keadaannya relatif datar dan luas sampai ketinggian 200 meter dari permukaan laut. Yang kedua, sumber air yang cukup. Pada dataran rendah, kegiatan masyarakat sangat beragam. Di antaranya ada yang bertani, berkebun, beternak, kegiatan industri, dan sentral bisnis. Kemudian kita masuk ke dataran tinggi. Ciri-ciri dari dataran tinggi: yang pertama, daerah berbukit. Yang kedua, memiliki tanah yang subur karena mengandung vulkanik. Yang ketiga, udara yang sejuk. Yang keempat, alam yang indah. Kegiatan masyarakat pada dataran tinggi atau masyarakat yang hidup di dataran tinggi biasanya bertani, berkebun sebagai tempat wisata, dan beternak. Kenampakan daratan yang ketiga yaitu pantai. Ciri-ciri pantai: berbatasan dengan laut secara langsung. Jadi pantai itu adalah perbatasan antara daratan dan laut. Kegiatan masyarakat di daerah pantai itu ada yang menelayan, petani garam, berkebun sebagai objek wisata, kerajinan khas pantai. Kemudian kenampakan daratan yang keempat yaitu gunung. Ciri-cirinya: bentuk tanah menonjol lebih tinggi dan curam dari bukit. Kegiatan masyarakatnya bertani, berkebun. Tanaman yang mereka tanam di daerah pegunungan seperti kopi, kina, sayur-sayuran, dan berbagai jenis buah-buahan. Selain itu, orang yang tinggal di gunung juga mencari hasil hutan seperti kayu, rotan, getah, dan lain-lainnya. Pegunungan juga bisa dijadikan sebagai objek wisata. Selanjutnya pegunungan. Yang tadi kita sudah membahas gunung, sekarang pegunungan. Pegunungan ciri-cirinya: dataran yang bergunung-gunung. Jadi pegunungan terdiri dari beberapa gunung. Tingginya lebih dari 700 meter di atas permukaan laut. Kegiatan masyarakat di daerah pegunungan
Yang pertama bertani, berkebun, tanaman yang mereka tanam seperti kopi, kina, sayur-sayuran, dan berbagai jenis buah-buahan. Mencari hasil hutan seperti kayu, rotan, getah, dan lain-lainnya. Pegunungan juga bisa dijadikan sebagai objek wisata. Kemudian kita masuk ke penampakan perairan. Yang pertama itu ada sungai. Sungai itu adalah aliran air yang sangat besar berada di permukaan bumi. Yang kedua itu ada danau. Danau merupakan genangan air yang sangat besar yang dikelilingi oleh daratan. Kemudian selat. Selat merupakan lautan sempit yang diapit oleh dua pulau. Kemudian laut. Laut merupakan genangan air asin yang berada di permukaan bumi. Kita sudah belajar kenampakan alam. Kemudian, apa hubung kenampakan alam dengan sosial budaya? Yang pertama, berpengaruh terhadap pekerjaan seseorang. Jadi, orang yang tinggal di dataran rendah atau orang yang tinggal di dataran tinggi, pekerjaannya akan berbeda dengan orang yang tinggal di pinggir pantai. Yang kedua, berpengaruh terhadap adat istiadat. Adat istiadat yaitu kebiasaan warga masyarakat yang dilakukan secara turun-temurun, seperti upacara memanen padi dan lain-lainnya. Yang ketiga, peralatan dan perlengkapan hidup manusia. Kenampakan alam juga berpengaruh terhadap peralatan dan perlengkapan hidup manusia. Contohnya, orang yang tinggal di pantai atau orang yang tinggal di daerah pantai, peralatannya akan berbeda dengan orang yang tinggal di daerah pegunungan. Contohnya, seorang nelayan akan membutuhkan jaring. Dan orang yang tinggal di daerah dataran tinggi seperti berkebun dan lain-lainnya itu akan membutuhkan seperti cangkul dan lain-lainnya. Kemudian juga berpengaruh terhadap pakaian. Mereka yang tinggal di daerah pegunungan, pakaiannya akan tebal dibandingkan dengan orang yang tinggal di daerah pantai, karena di daerah pegunungan itu suhunya lebih dingin. Kemudian peristiwa alam. Peristiwa alam juga berpengaruh terhadap hubungan sosial budaya. Oke, demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.